Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'ala 'ibadihi al-mu'minina bil 'irfan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibu a'lal maqam. Arsalahu Allahu rahmatan lil anam. Id laulahu lakanat ahwaluhum aqbaha minal an'am. Wa ala alihi al-bararatil kiram wa sahbihi masabihil dhalam wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin tantiqu fihi jami'ul a'dha wa yakunu fihi al-lisan. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ma damatil awqatu wal awan. Wa ba'du fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayatul jannatani ayyamini washimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kullu baldatin yakunu fiha arba'atun fa ahluha ma'sumuna minal bala. Imamun 'adilun la yadlimu syai'an, alimun ala sabilil huda, masyayihu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna ala ta'limil qur'ani wal 'ilm. Nisa'un masturatun la yatabarrajna tabarrujal jahiliyah aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah ya Alim ya Alim ya Alim. Allahumma aftah alaina fathan qariba. Allahumma aftah alaina fathan qariba. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min nafsin la tashda wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa na'udzubika min tilkal arba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh beserta kajian subuh keliling. Jalan-jalan ke Pondok Pinang, jangan lupa makan manggis. Jalan-jalan ke Pondok Pinang, jangan lupa makan manggis. Insya Allah yang keluar sebagai pemenang adalah Pak Anies. Takbir. Main rebana sambil deprok, ngukur tanah pakai patok, ilokan milih orang mana-mana untuk wali kota Depok. Amin dong. Amin. Apalin nih? Ya, main rebana sambil deprok, ngukur tanah pakai patok, ilokan milih orang mana-mana untuk wali kota Depok. Yang jadi wali kota Depok orang Depok, bukan dari Jawa Tengah.
Saya merujuk pada surah Saba ayat 15 tadi ya. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayatun jannatani ayyamini washimal. Kulu mir rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu surah Saba ayat 15. Jadi Allah ceritakan dalam Quran itu kaum Saba atau negeri Saba. Yang dalam Al-Quran surah Saba itu dianugerahi orang-orang kaum Saba itu dengan tanda kebesaran Allah berupa dua kebun ayatun jannatani ayyamini wasimal. Ada kebesaran Allah berupa dua kebun besar. Jannatani ayyamini wasimal, kebun sebelah kanan, sebelah kiri. Yang dalam kebun itu tidak ada buah yang tidak enak. Enak semuanya, Pak. Enak semuanya. Sampai bernuknya juga enak. Tahu bernuk? Tahu bernuk nggak? Mirip apa bernuk? Jeruk bali. Pohonnya sama jeruk bali, betul ya? Pohon sama jeruk bali, buahnya sama. Makanya aki-aki jangan suruh bungkus parsel. Ya, jangan nenek-nenek jangan suruh bikin parsel. Dia kira jeruk bali, bernuk, dimakan sama penceramahnya, mati penceramah. Tuh ada tuh, gitu. Jannatani ayyamini wasimal. Kalau sudah dianugerahi itu semuanya, kulu mir rizqi rabbikum, makanlah dari rezeki Tuhan kalian. Makan rezeki Tuhan kalian. Hanya dalam agama kita diajarkan, karena Allah ingatkan wasyarikum fil amwali wal auladi wa'dum. Allah perintahkan iblis untuk bersekutu. Wasyarikum fil amwal, bersekutulah kau iblis pada manusia dalam harta. Makanya kalau kita nggak baca bismillah, nanti iblis bantuin kita rezeki. Maka kata ulama, rezeki ada dari Allah, dari setan. Tuh orang gunung ke Gunung Kawi itu didatengin sama setan. Wasyarikum fil amwali wal auladi wa'dum. Bersekutulah kau iblis pada manusia dalam hal harta, amwal, wal aulad, dan anak. Hati-hati itu kalau kita setubuh dengan isi kita, mesti baca bismillah supaya iblis tidak ikut nyampur. Masih hafal doanya? Masih hafal? Iya, doa mah kudu hafal. Minimal 3 dah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina ada. Yang kedua, bismika Allahumma ahya wa bismika Allahumma amut. Yang ketiga, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal. Allahumma barik lana, doa apa tuh? Makan. Bismika Allahumma ahya wa bismika Allahu amut. Tidur. Allahumma inni a'udzubika minal. Habis dia makan, dia tidur, dia berak. Itu hardolin namanya. Doanya cuma 3 apal. Allahumma barik lana, itu doa gegarasan itu mah. Habis itu dia tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika Allah. Habis tidur dia berak. Allahumma inni a'udzu. Ada yang doanya bertiga ya? Doa cuma apal 3, makan, tidur, gegares. Mangan, turu, terus apa lagi? Kalau bahasa Jawa berak apa itu? Satu hal gopar. Hah? Ngising, modal. Itu Sunda, hardolin, dahar, modal, ulin. Hati-hati itu rezeki itu bisa jadi datangin mas setan. Makanya kulu mir rizqi rabbikum, makanlah dari rezeki Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Washkurulah, bersyukur kepada Allah yang telah ngasih rezeki. Nah, ada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya cari dalam tafsirnya itu tidak terlalu tafsiran baldatun thayyibat tidak terlalu rinci disebut dalam Al-Qur'an itu surah Saba ayat 15. Saya temukan makna baldah thayyibah itu dalam hadis Nabi. Dalam kitab Bustanul Arifin yang sedang banyak kita bisa merujuk lagi. Kitab Bustanul Arifin itu hamis dari kitab Tanbihul Ghafilin. Kalau beli Tanbihul Ghafilin yang lama, itu samping kitab juga Bustanul Arifin, tengahnya Tanbihul Ghafilin. Nafsul Mu'allif, pengarangnya sama Abu Les Samarqandi. Sebab Bustanul Arifin ada 2. Bustanul Arifin yang ditulis oleh Imam Nawawi, satu sendiri itu kitab. Kalau ini Bustanul Arifin, Bapak nggak usah beli kitab Bustanul Arifin, beli aja kitab Tanbihul Ghafilin, karena hamisnya kitab Bustanul Arifin. Pengarangnya sama Abu Les Samarqandi. Saya temukan kata-kata baldah itu dalam hadis Nabi dalam kitab itu. Jadi yang namanya baldatun thayyibatun, kalau merujuk kepada hadis Nabi itu tidak kaitan sama sekali dengan kesuburan, Pak. Ternyata baldah thayyibah kalau merujuk pada hadis Nabi semuanya berkaitan dengan akhlak moral. Jadi baldah thayyibah itu tidak melulu subur tanahnya, tidak.
Tapi ternyata dalam hadis itu baldah thayyibah sangat berkaitan dengan perilaku moral kita semuanya. Maka Nabi katakan kullu baldatin yakunu fiha arba'atun fa ahluha maksumuna minal bala. Kullu baldatin, tiap-tiap baldah negeri, yakunu fiha, yang ada di dalam negeri itu arba'atun, 4 hal. Fa ahluha maksumuna minal bala, maka penduduk negeri itu semuanya nanti maksumuna, terpelihara, minal bala, dari bala yang Allah akan timpakan. Dengan syarat 4 ada di dalam negeri ini. Kalau 4 ini ada, insya Allah kita selamat dari bala tanah longsor, tsunami, gempa, dan selamat. Karena ada 4 ini. Ini kalau dalam kajian saya dulu, masa saya belajar ulumul Quran, namanya tafsirul ayah bis sunnah. Tafsir ayat, ayat ditafsirkan dengan sunnah. Jadi ayat ditafsirkan dengan hadis. Jadi tadi sebutin ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mana makna baldatun? Ternyata disebutkan oleh Rasulullah, kullu baldatin yakunu fiha arba'atun fa ahluha maksumuna minal bala. Setiap negeri, di mana negeri ada 4 hal, maka fa'alua, penduduknya ini maksumuna minal bala, akan terpelihara dari bala yang Allah akan timpakan. Ini mesti dijelaskan, ulama mesti punya kewajiban menjelaskan baldah thayyibah kayak gimana. Jadi ternyata terjemahan Gemah Ripah Loh Jinawi itu ternyata menurut hadis ini enggak tepat. Bab Gemah Ripah Loh Jinawi kaitan kesuburan tanah. Andai kata negerinya subur tapi penguasanya zalim, enggak baldah thayyibah. Baldah thayyibah itu berkaitan dengan akhlak, etika, moral. Maka Nabi sebutin tuh, imamun adilun la yadlimuhum syai'an. Kalau di negeri itu ada seorang imam yang adil, imamun adil. Imam adil itu tidak ada imam tuh dengan kriteria fisik. Imam adil, seorang pemimpin yang adil, akhlaknya adil. Adilnya la yadlimuhum syai'an, yang tidak mendolimi rakyatnya sedikit pun. Ini baldah thayyibah salah satu imamun adil, seorang pemimpin adil, la yadlimuhum syai'an, yang tidak mendolimi rakyatnya sedikit pun. Kalau di negeri ada pemimpin yang adil, nanti tidak akan ada bala di negeri ini. Selamat tanah longsor, gempa, tsunami, gempa segala macam, nggak ada kalau ada pemimpin yang adil. Jadi Nabi itu dalam hadis-hadis yang saya temukan, bahkan saya berani bayar kalau ada orang menemukan Nabi nyebut kata-kata imam dengan kriteria fisik, bukan kriteria. Semua hadis ternyata Nabi nyebut imam kriterianya akhlak, imamun adil, bukan kriteria fisik yang beruban dan berkerut muka. Gak ada Nabi nyebut tuh syarat pemimpin itu beruban dan kerut muka, ada. Selalu dengan kata ini senyum-senyum, apa ini maksudnya? Paham? La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala, asyhadu an la ilaha illallah. Kata ulama, wa inda illallah fal muhallilah litauhidil ladzi shallaita. Wa inda illallah, dan ketika kalimat illallah, fal muhallilah, hendaklah muhallilah, muhallil putra litauhidil ladzi shallaita, untuk mengesahkan zat yang engkau sembah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada enggak asyhadu an la ilaha illallah? Ada. Nah, boleh syirik. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada gitu. Maka milih 1 Pak. Kalau milih 2 enggak sah, apalagi milih 3. Ya apalagi 3-3-nya apa? Jadi coblos nomor 1 biar sah. Kalau nyoblos 2 enggak sah, apalagi nyoblos di kartu suaranya ini enggak sah. Jadi coblos nomor 1, terus melipat, kemudian nomor 3 masukin dalam kotak. Paham? Asyhadu an la ilaha illallah. Ini LGBT ini mah konser asyhadu an la ilaha illallah. Lanjut. Imamun adil, seorang pemimpin yang adil, la yadlimuhum syai'an, yang tidak mendolimi rakyatnya sedikit pun. Di Jakarta itu ada BOTIN, bantuan operasional tempat ibadah. 1 bulan dapat 12 juta tuh masjid, bukannya masjid, gereja, vira, pura, vihara, semua dapat tuh 12 juta.
Tiap bulan selama beliau gubernur 12 juta. Imamun adilun la yadlimu, seorang pemimpin yang adil yang tidak menzalimi rakyatnya sedikit. Seorang pemimpin itu memang wajib adil karena dia mendapatkan mandat dari Allah, Al-Hakamul Adlu, yang maha bijak dan maha adil. Maka sering saya ingatkan, jadi camat, jadi lurah, jadi wali kota itu bukan karena dukungan rakyat, bukan karena dukungan partai, bukan dukungan ketua umum. Orang berkuasa karena kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Itu makanya sering saya ingatkan, orang berkuasa itu bukan karena dukungan partai. Ya, seorang pemimpin saya ingatkan, bukan kepada bapak-bapak. Saya pernah ceramah di Lembaga Ketahanan Nasional zaman Profesor Dr. Supaji gubernurnya. Diundang ceramah. Ngomongnya terserah Pak Ustadz. Saya kasih ayat ini. Yang kumpul itu dari bintang 2, bintang 1, kombes, kompol, sampai bupati, wali kota, gubernur hadir semuanya. Daftar namanya ada, cuma saya nggak tahu mana yang udah ketangkep KPK, wallahu alam orang itu. Saya kasih ceramah ini. Orang yang berkuasa itu, dia berkuasa karena malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman, sehingga pertanggungjawabannya yang berkuasa kepada Allah, bukan pada wali kota, kepada Allah. Nanti kita bakal ditanya, wali kota bakal ditanya, camat bakal ditanya, lurah bakal ditanya, RW bakal ditanya, RT juga bakal ditanya, RT. Mana RT? Ini baru jadi RT udah bertingkah banget. Mana RT? RT diajak yasinan kagak hadir mulu, gigan mancing duluan. Kafa bil islami wasyaibi lil mar'i nahiyan. Kafa bil Islam, cukuplah dengan Islam, wasyaibi dan uban di kepala, lil mar'i bagi seorang, nahiyan mencegah ia untuk tidak neko-neko. Maka cukuplah dengan Islam, aturan main halal haramnya, makruh mubahnya, boleh enggaknya. Cukup dengan Islam itu sebagai jalan hidup, way of life. Yang kedua, wasyaibi, cukup dengan uban. Lil mar'i bagi seseorang, nahiyan mencegah ia. Jadi cukup dengan ajaran Islam dan uban di kepala. Qur'annya ayat qauliyah, ubannya ayat qauliyah. Itu tanda kebesaran Allah untuk kita tidak neko-neko atau neko-neko. Ya, nah kalau udah ubanan, jangan kita macam-macam. Ini udah ubanan masih nyari kuda aja. Kuda yang mana Tuhan senangi. Kuda yang putih di dalam kandang. Terusin teh. Dia apa nih? Terusin teh, saya nggak tegal. Kalau dia terusin, takut ngebininya nih. Janda mana Tuhan senangi. Janda yang putih di dalam kandang. Bener. Janda yang putih. Ya apalan diam gua. Lah apalan dia sama gua tuh. Janda yang putih berambut. Allah Akbar, apal banget. Janda yang putih di dalam kandang. Janda putih dalam kandang, jangan-jangan bukan janda, kuntilanak. Nah, kafabil Islam wasyaibil mar'i nahiyan. Cukuplah dengan Islam dan uban di kepala, lil mar'i nahiyan, mencegah seseorang untuk tidak macam-macam. Benar orang tua kita, malu tuh mau uban lu masih joget aja lu, kan gitu ya. Malu mau uban masih joget aja, malu sama cucu. Ada nggak aki-aki sih masih joget aja? Mana dia orangnya? Berbedek lu. Aki-aki masih begini aja. Ada yang begitu? Ada tetangga belakang rumah, tetangga belakang pindahan dari Cinere. Ada aki-aki masih joget aja, aki-aki masih mancing aja. Jangan kafabil Islam wasyaibil mar'i nahiyan. Maka saya ingatkan, seorang pemimpin itu bertanggung jawab bukan kepada ketua umum partai,
bukan kepada partai, kepada Allah yang malikal mulki tu'til mulka man yasha. Allah kasih kuasa, maka pertanggungjawaban pada Allah. Pemimpin itu termasuk RT sekalipun pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada wali kota, camat, lurah. Udah lurah ada tanggung jawab sendiri, camat ada tanggung jawabnya sendiri, wali kota. Kalau kita itu pada Allah, saya ingatkan. Makanya kalau nanti pertanggungjawaban pada Allah, dia benar-benar akan memimpin dan dia tidak takut impeachment. Tahu impeachment? Impeachment, pemakzulan, pelengseran, kudeta, nggak takut. Andai kata terjadi kudeta, pelengseran, dia ingat watangziul mulka mimman, itu pelengseran, kudeta, sabab aja hakikatnya watangziul mulka mimman, maka sungguh luar biasa Rasulullah mengajarkan kita, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala rada lima qadaita wala yanfa'u dzal jad minkal jadu ilahi subhanahu wa ta'ala. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalang-halangi engkau kalau engkau sudah beri itu. Jadi jangan takut diambil kekuasaannya, karena Allah ngasih, nanti satu saat tidak berkuasa karena watang ziul. Dan ini sambutan terakhir beliau di balai kota, Pak. Ya, sambutan terakhir kata beliau, meskipun kan belum waktunya. Ya Pak Camat ya, masih ada sisa 2 periode karena sebuah rekaya besar menghalang-halangi untuk di 2004 sampai seluruh dari Sabang sampai Merauke sebelum berakhir sudah harus berturun. Sekarang PLT semuanya, PLT nggak pejabat resminya, PLT itu rekaya besar. Ketika beliau sambutan nggak merasa direkayasa, kata beliau, Allah cabut mandat dari saya. Itu sambutannya, Allah cabut mandat dari saya. Inilah cerminan seorang pemimpin yang punya akidah yang benar. Jadi dia nggak cawe-cawe, tahu cawe-cawe? Iya, nggak cawe-cawe, ngakal-ngakalin pasal segala. Enggak. Satu saat tidak berkuasa bukan karena dilengserkan, karena watang ziul mulka mimman. Hebat nggak tuh? Jadi nggak nyesek-nyesek amat. Ya udah, Allah cabut mandatnya dulu, saya berkuasa karena Allah kasih mandat. Pilihan rakyat karena sababnya. Kalau Allah tidak menghendaki nggak jadi. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima. Dan tidak ada yang bisa ngasih kalau Allah enggan memberikannya. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi kita kalau Allah sudah memberi. Yakin kan? Asikah ala kulli, asikatu billahi ala kulli hal, kata Imam Ghazali. Asikah bil, percaya kepada Allah dalam segala sesuatu. Asikatu billah, asikatu billah ala kulli hal, percaya pada Allah. Ini Bapak ijazah ini. Saya sampaikan ijazah ini ketika pertarungan Pilkada DKI. Saya bilang, Pak, saya nggak punya duit untuk bantu deh. Saya nggak punya bantu. Karena saya nggak bisa bantu bikin baliho, itu butuh duit tuh, betul nggak? Caleg ada caleg. Itu mohon maaf, kudu ngantongin duit banyak caleg, betul nggak? Baliho berapa duit? Saya bilang, Pak, saya nggak bisa bantu doang, bikin baliho nggak punya. Saya bantu lewat ceramah-ceramah gini aja deh nih sosialisasinya, kan gratis nih. Ya kalau bikin baliho jutaan itu, kalau ini gratis paling 3 juta nih bayar nih. Bukan minta ini mah, ngasih tahu aja. Amin dong. Lu giran gua kagak lu aminin, brengsek bener. Saya bilang saya nggak bisa bantu bikin baliho spanduk mahal. Saya bantu lewat ceramah khutbah Jumat. Sampaikan jangan salah pilih pemimpin. Imamun adilun la yadlimuhum syai'an, seorang pemimpin yang adil yang tidak mendolimi rakyatnya sedikit pun. Dan itu dicontohkan oleh Rasul. Maka semua hadis-hadis yang berbicara tentang imam pasti penyebutnya kata-kata akhlak. Sifah mausufnya akhlak. Imamun adil. Imam mausuf, adilnya sifah. Sama juga hadis yang lain kalau nggak percaya. Kata Nabi, ad-dunya bustan tuzuyyinat bi khamsati asya. Ad-dunya, dunia ini bustan, laksana taman yang indah. Tuzuyyinat, yang dihiasi, bi khamsati asya, dengan 5 perkara. Apa 5 perkara yang menjadikan dunia ini indah? Bi ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Yang kedua, wa adlil umara, keadilan para pemimpin. Jadi Pak Lurah, Pak Camat luar biasa menjadi bagian indahnya dunia nih, karena keadilan bi adlil umara. Adil. Gak ada penyebutan tuh tadi ya kerut muka, ubanan, enggak. Jadi saya ngikut Rasulullah untuk sebuah calon pemimpin dengan sifat adil, akhlakul karim. Akhlakul karimah, subhanallah. Makanya kalau kita dulu kalau guru kencing berdiri, murid kencing lah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari.
Guru kencing berlari, murid lari-larian. Dia kencing, dia kencing lagi, kan gitu ya. Dulu bener tuh, kalau guru kencing berdiri, murid kencing. Lah kalau guru kencing lari-larian, muridnya kacau, udah hancur berantakan lah. Gurunya kencing lari, muridnya kencingnya lari-larian. Maka Rasulullah kan tuh Rasulullah imamun adil, seorang pemimpin yang adil, la yadlimuhum syai'an, yang tidak mendolimi rakyatnya sedikit pun. Itu baldah toib satu tuh. Makanya waktu pertarungan ketat dari KI, saya bilang, Pak, saya nggak bisa bantu duit. Di panggung maulid saya bantu ijazah itu, Pak. Dulu ijazah ini saya dapat secara khusus, ijazah khosoh, nggak aneh itu. Khosoh saya diijazahkan oleh almarhum Walid Syafi'i Adzani. Di ruang baca kitab saya ijazahkan. Alhamdulillahumma malikan mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u. Ditutup dengan surah Maryam satu, wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Saya ijazahkan kepada beliau amalkan, dan alhamdulillah faedahnya masya Allah. Perhitungan apapun kalah, Pak. Duit kalah, media kalah, segala macam kalah. Allah kehendak tuh, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima. Allah kasih subhanallah. Nah di panggung ada Ustaz Yusuf Mansur juga tuh. Saya masih ingat, Ustaz kasih ijazah doang. Lalu Pak Anies, saya nggak bisa bantu duit. Ente mah duitnya banyakan ente, mana duitnya? Mana duit orang banyak di tangan ente. Saya kasih ijazah juga, mobil tuh. Saya kasih ijazah. Ini faedah ijazah ini, kata ulama, biar nanti di masyarakat ada warofa'nahu makanan aliyah. Kedudukannya terpuji tuh, warofa'nahu makanan aliyah. Wadkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya warofa'nahu makanan. Alhamdulillah. Buat camat, buat wali kota, bupati, gubernur sih amalin. Kalau buat RT nggak usah ijazah ini, RT mah lah RT. Meskipun RT sekarang banyak stres, Pak, kalah. STK kan belagu, Pak. Pemilihannya pakai jas, pakai dasi. Karena ada jas ya pakai dasi. Bininya jadi tim sukses tuh. Bagiin ibu-ibu bocap. Nggak kepilih, ngambek nggak kepilih. Ke masjid 3 bulan nggak ke masjid itu karena kalah jadi RT. Ijazah ini untuk level-level yang tinggi aja ya. Ya, RT makasih dia gocapnya buat mancing buat mancing teh. Subhanallah. Allah kabul. Allah kabul. Maka seorang pemimpin yang adil, apalagi punya akidah yang kuat, dia tidak takut dilengserkan, tidak takut dikudeta, tidak takut pemakzulan, impeachment, tidak takut. Andai kata itu terjadi, ya itu semua buat tangziul mulka mimman asa. Kudeta itu cuma sabab, hakikatnya siapa? Yakin gak ini nih? Yakin. Jadi kapan-kapan Pak wali kota, Pak Lurah, ada suara-suara dan jatuh. Saya yakin Allah tuktil mulkaman, satu saat dipecat atau dilengserkan, nanti kembalikan buat tangziul mulka mimman. Itu Rasulullah ajarkan kita wirid-wirid habis sholat untuk meneguhkan hidup orang yang berpuasa. Jangan lupa kepada Allah yang memberi kuasa. Makanya al-imamun adil. Kenapa harus tahun? Karena al-hakamul adil. Allah yang maha bijak, maha adil kasih. Nanti pertanggungnya benar, nggak takut. Nggak takut apa-apa. Ya kalau saya sudah jatuh, ya tangziul mulka selesai, dikembalikan kepada inna lillahi. Berkuasanya karena lillah, tidak berkuasanya karena lil. Selesai. Hebat kan? Orang kalau nggak bertauhid, Pak, susah, Pak. Hidupnya resah. Kita ngawinin, nyunatin apa, ngawinin anak nih. Udara mendung, gerimis saja. Baru gerimis, belum hujan, ada yang mundar-mandir depan rumah kita. Tersinggung nggak kira-kira? Ini udah gelap aja nih, nyunatin, ngawinin, ya ada yang mundar-mandir. Marah nggak? Gorobek mulut lu. Kalau bertauhid silakan lu kuruk-kuruk sampai copot tenggorokan lu, silakan. Nanti kalau kemarau jangan sholat istisqa, dia suruh kuruk-kuruk tuh. Nurunin hujan enggak? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul
Makanya karena kita tidak berakidah, orang kuruk-kuruk marah. Gue robek mulut lu. Gue lagi sedekahan pakai manggil-manggil hujan. Bukan dia manggil hujan. Betul kan? Ya kayak orang dulu. Maaf, mudah-mudahan orang tua kita diampuni dosanya. Kalau nggak hujan, kodok dipendem-pendemin. Ya kan? Kodok dipendem. Salah apa kodok? Juga Nabi bilang, nah Rasul an qatlid dofadi. Nabi larang bunuh kodok. Dulu orang kodok dipendem-pendem. Jangan. Kodok biar jangan turun hujan. Ada yang bego lagi, bininya suruh nyopot celana dalamnya lagi. Copot celana dalam lu, biar nggak hujan. Tuh bini goblok, laki goblok, bini tolol lagi, copotin aja. Copotin dia, lemparin ke atas genteng deh. Abluk kayak. Biar jangan turun hujan, kata malaikat. Emang gua takut begitu-gituan. Itu justru ngundang geledek. Ngundang geledek. Kenapa ngundang? Penitinya belum sempat dicopot. Kan kalau karetnya putus nyambung pakai apa? Lurah tawa-tawa aja, setawa. Bininya Pak Lurah ada penitinya sini. Ilokan kan. Silakan. Ya, kalau bininya RT barangkali ya dah. Gue pindah dulu dah, gue pindah dah. Dah situ aja dah. Tuh kalau tidak berakidah, pemimpin yang tidak berakidah kuat hantui terus. Makanya kan piala paranormal. Baju safari kantongnya berapa, Pak? Hah? Siji, loro, telu, papat. Kantong celananya berapa? 5. Siji, loro, telu, papat. Di dalam ada tuh. Di dalam sini nih, ada kan? Ada nggak? Kecil kan? Buat naruh apa tuh? Keris Kanjeng Dimas. Biar awet kuasanya naruh keris di sini tuh. Tuh tidak bertauhid. Kalau betul selesai dah. Semuanya diserahkan kepada Allah. Jadi pemimpin yang berakidah, sebab tiap hari Jumat subuh sejak jadi gubernur sampai sekarang ngaji di rumah beliau, baca kitab lah. Baca kitab tasawuf tuh, kumpul dengan ulama. Kemarin kita baru kumpul lagi. Kumpul ngaji terus makan sama-sama, sholawat pada subhanallah, munajat. Malamnya santri-santri dari Serang pada ngaji di situ. Ya baca hizib lah. Pertahanan kita lewat doa. Nggak ada. Kalau yang lain udah hebat tuh, paranormal dari mana, dukun mana aja didatengin tuh untuk sebuah kemenangan. Kita nggak bertauhid kepada Allah. Jadi nanti kapan-kapan kalau ada yang kuruk-kuruk jangan tersinggung ya. Silakan lu kuruk-kuruk deh. Ntar kalau kemarau, MUI nggak usah bikin istisqa, dia suruh kuruk lu ngalapang tuh. Kuruk-kuruk. Gua robek mulut lu. Silakan kalau kuruk-kuruk yang nurunin hujan, silakan. Ini orang bertanya enggak. Orang bertanya, antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul. Bahasa kita sehari-hari kadang-kadang dia mah tangannya adem, nanam apa aja hidup. Enggak, antum tazra'unahu am nahnuz zari'un. Antum ansa'tum sajarataha am nahnul. Ditegur sama Allah, bukan tangannya adem. Kan suka ngomong ya, dia mah tangannya adem, nanam apa aja hidup gitu ya. Dia mah tangannya panas, nanam apa aja mati, kan gitu ya. Enggak juga, bukan begitu. Antum ansa'tum sajarataha am nahnul muksi'un. Antum tazra'unahu am nahnuz zari'un. Cuma pernah saya kasih eksperimen. Saya nanam pohon mangga depan rumah tuh. Sejak nanam gak berbuah, saya ngomong, kalau tahun besok kagak buah, gua tebang lu. Dia berbuah, Pak. Iya, lu kalau tahun depan kagak buah, gua tembang lu. Sekarang masalah bukan musimnya berbuah, Pak. Ini bukan nih, ntar minta ijazah, wah wali nih, Ustaz Sofwan wali. Enggak, cuma saya takut dia kan makhluk juga, dengar juga. Lu kalau tahun depan kagak buah, gua tebang lu. Dia berbuah, takut ditebang, berbuah tiap enggak musimnya berbuah. No, mangga banget depan rumah saya. No. Enak, kata ya Allah, dia tahu nih. Kalau gua kagak berbuah, tebang. Kayaknya bapak-bapak yang punya punduren ngomong gitu tuh. Lu kagak buah, gua tebang nih. Bu, ngomong melakinya, lu macam-macam gua tebang. Lanjutnya nih. Saya kalau ngomong lapar begini nih. Saya sarapan jam 6 nih. Dokter nasi uduk sekarang makannya nih ya. Lanjutnya nih. Imamun adilun la yadlimuhum syai'a. Pemimpin yang adil terutama yang berakidah kokoh, Pak. Ya jangan presiden bisanya begitu dong. Joget mulu.
Iya, cakep, sambutannya cakep, dia ngomongnya tertib, sudah terbukti sudah ada track recordnya. Track record, paham kan? Paham, agak paham goblok. Yang kedua kata Nabi, alimun ala sabilil huda. Kalau di negeri itu ada orang alim berilmu tapi ala sabilil huda, di atas jalan hidayah. Ini pentingnya orang berilmu itu pertanggungan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul. Kalau penguasa malikal mulki kepada Allah. Kalau yang berilmu malikal mulki yang kuasa. Kalau yang berilmu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nanti survei-surveinya tidak dibuat berdasarkan pemesanan pihak tertentu. Itu lembaga survei yang ada sekarang nggak dipercaya sama orang. Karena ini dinaikkan tuh rating elektabilitas seseorang tinggi. Padahal nggak ada yang milih. Ada yang milih, mana orang enak sama dia dibikin tinggi itu karena duitnya ada. Nah, alimun ala ghairi sabilil huda. Kalau orang berilmunya di atas jalan hidayah, nanti surveinya betul-betul real kenyataan masyarakat. Tanpa disurvei orang tanya pilih siapa? Nomor 1 tuh. Tanpa survei. Ini surveinya dibuat tinggi, satu saat nanti dimenangkan. Bukan menang, dimenangkan, paham? Kan strateginya sudah di MK-nya. Maka kalau Amerika disebut negara paman Sam. Kalau ini negara paman Usman. Iya, kalau Amerika negara paman Sam. Kalau ini negara paman Usman. Sudah, saya bilang wa makaru wa makarullah wallahu khairul. Saya bilang, Pak, jangan takut, wallahu khairul makirin, wallahu khairul makirin. Allah punya rencana, silakan bermakar, wallahu khairul. Dan beliau betul saat wallahu semakin yakin karena kendalanya luar biasa sampai gelar perkara untuk Formula E, kata beliau sampai 19 kali gelar perkara untuk tetap memaksakan dia jadi tersangka dari kasus Formula E. Gak ada ruginya, Pak. Dan nggak hujan, kita berdoa, masya Allah, kan daerah sana panas, Pak, mendung tuh selama Formula, dan untung bermiliar-miliar. Ini udah rugi, hujan lagi, manggil si Rara, tau Rara? Si Rara yang punya nomor WA malaikat turun hujan. Jadi kalau dia WA malaikat nggak turun hujan. Hujan tuh Mandalika udah hujan, rugi miliaran. Ini udaranya bagus, untung bahkan subhanallah dipaksakan untuk bisa sampai dikasuskan dari kasus penyelidikan ke penyidikan. Gak berhasil, wallahu khairul. Semakin kokoh saya bilang, Pak, jangan takut, wallahu khairul makirin. Orang berilmu, orang beriman, berakidah, subhanallah. Ini penting ya, Pak. Pilih pemimpin yang tidak piara si Rara tuh ya. Ya kalau orang Islam istisqa, jangan si Rara yang punya nomor WA-nya itu malaikat penurun hujan. Ya. Ini karena tidak berakidah, maka percaya begitu-gituan. Makanya kalau kita berakidah, Pak, orang mau kuruk-kuruk, ya udah silakan lu tenggorokan sampai copot, silakan. Kalau emang lu turunin hujan, nanti MUI nggak usah sholat istisqa. Ustaz Sodik juga, Ustaz mau sholat istisqa, saya bilang nggak perlu. Waktu datang juga ya. Ya kan? Apa ya Allah, ini hujan pada Demak ini hujan mulu tuh. Kemarin panas minta hujan, sekarang hujan minta idza massahus syarru idza massahul khairu manu'a wa idza massahus syarru jazua illal musallin. Orang-orang salatnya kadang idza massahul khairu manu'a wa idza massahus syarru. Orang salat enggak illal musallin, yang tidak berdoa. Alhamdulillah hujan, masya Allah, lagi panas kapan, hujan kapan, panas enggak, berakidah, kembalikan kepada Allah. Alimun ala sabil, orang berilmu yang harus jalan hidayah. Berbahaya kalau orang nanti berilmu tidak di jalan hidayah, nanti dia melacurkan ilmunya. Udah terbukti survei dari zaman dulu tuh survei dibuat tinggi. Kan saya punya kawan lembaga survei, duitnya banyak banget, Kak. Duitnya digelontorkan miliaran nih, masya Allah. Ini andai kata nih kita lagi ngaji, nih ada orang ngawur duit di luar 3 kontainer. Bapak-bapak, ini ada duit 3 kontainer, 3 triliun saya aur, kira-kira bubar nggak? Ustadznya duluan, bego. Kita gua lompat duluan. Iya, masya Allah, duitnya banyak banget tuh untuk kemudian nyingkirin dikit aja angkanya. Makanya 1 tambah 1 enggak 2. Kalau hitungan KPU 1 tambah 1 11, 2 tambah 2 22, 4 tambah 4 44. Lalu pencet gua kata. Orang berilmu tidak di atas jalan hidayah.
Maka orang yang berilmu pertanggungjawaban subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baldah thayyibah yang ketiga karakternya kata Nabi masyayikh ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna 'ala ta'limil Qur'an wal 'ilm. Kalau di negeri masyayikh para ulamanya ya'muruna bil ma'ruf, nyuruh yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, wa yuharriduna, dan mendorong ala ta'limil Quran, mengajar Quran, wal ilm, mengajarkan ilmu. Ini ulamanya komitmen amar ma'ruf nahi munkar, bukan ulamanya gak punya duit dia bergabung. Soalnya sekarang udah gak punya duit gabung ke sini, saya nggak sebut namanya Pak. Dilecehkan sama kawan-kawan mubalik, kemarin lu ada di blok sono udah gak punya duit, balik ke sini gabung sama kita. Ini ulama yang nggak punya komitmen amar ma'ruf nahi. Maka yang paling ditakutkan sama Nabi selain Dajjal, karena inna akhwafa ma akhafu alaikum min ghairi Dajjal ulama usul. Inna akhwafa, sesungguhnya yang paling menakutkan, ma akhafu alaikum, apa-apa yang aku takutkan terjadi atas kalian, min ghairi Dajjal, selain Dajjal ulama usul, ulama-ulama yang jahat. Hanya saya dulu belajar kitab Hidayatul Adqiya ila Tariqil Adqiya. Itu ada Hidayatul Adqiya ila Tariqil Adqiya. Itu matanya disarah dengan kitab Minhajul Asfi, Kifayatul Adqiya wa Minhajul Asfiyah. Dalam kitab itu disebut ada ulama dunia, ulama akhirat. Maka kata Imam Hanafi, kalau pengen tahu mana ulama dunia, kata beliau duduklah di depan pintu istana. Kata Imam Hanafi, kalau ingin tahu mana ulama dunia, duduklah kalian di depan pintu istana. Siapa ulama yang mundar mandir ke istana tuh ulama dunia tuh. Pengen dekat sama penguasa. Itu syarrul ulama alladzina ya'tunal umara. Wa khairul umara alladzina ya'tunal ulama. Seburuk-buruk ulama adalah orang-orang yang mendatangi para penguasa. Wa khairul ulama, dan sebaik-baik umara alladzina ya'tunal ulama, yang pada mendatangi para ulama. Rumah saya kan di Pondok Pinang ya. Pondok Pinang. Jalan-jalan ke Pondok Pinang jangan lupa makan manggis. Insya Allah yang keluar sebagai pemenang adalah Pak Anies. Amin ya robbal. Nah kalau mau ke rumah saya jangan aja saikin lewatin Carrefour tuh. Mampir lu Carrefour dah sebelum ke rumah saya, beli laptop, beli kulkas, beli TV, di kompor gas, jangan lenggang kangkung biar dapat ijazah nih. Ini sewali kota saya kasih ijazah semuanya, tapi lebaran kagak datang. Tuh di kantor wali kota ijazah semua. Nih Pak Wali Kota, jajarannya amalin kalau pengen tetap awet pada kedudukannya. Ya. Tuh nanti masyayikh ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna. Kalau ulamanya tidak punya komitmen amar ma'ruf nahi munkar, udah kacau, hancur kita, Pak. Ghairu ma'sumina minal bala, tidak terpilih. Ada satu hal ghafar, harus berani. Saya katakan pada itu, Pak, nggak benar. Ada seorang Pak, Ustaz saya punya usaha di Singapura, kafe jual minuman. Saya bilang haram, nggak boleh Pak, haram. Dia tunduk, dia nggak jual minuman keras gitu, haram saya bilang. Ada juga orang kerja, dia kerja bawain minuman keras ke Tangerang. Itu kalau beli minuman tuh nggak ada pajaknya, duty free namanya. Itu bill up dari Amerika minuman, ada Manson, ada brandy, ada vodka, ada Johnny Walker, ada topi miring, cap tikus. Itu makan minuman orang kampung, gak punya duit, pengen mabuk, nyebrok solokan. Itu satu botolnya bisa jadi puluhan juta. Makanya dulu, mana kalau saya jahat ya, Bapak suka mabuk ya, sini saya beliin dah. Murah harganya kawan. Dia tanya, Ustaz, saya bilang kerja, berhenti Pak, berhenti Pak. Orang Tangerang mabuk, Bapak ada kebagian karena Bapak bawain minuman keras. Kalau Bapak tidak bawaan minuman keras ke Tangerang, orang Tangerang tidak akan mabuk. Dia berhenti, alhamdulillah Pak. Saya diajak kantor satu. Kalau Ustaz demen mabok tuh minum tuh, pilih mana saja. Ini saya kalau orang Cineres saya ajak, banyak nyomot kira-kira nih. Kalau orang Cineres saya ajak nih banyak nyomot, saya ambil ini aja kan tuh. Nauzubillah. Nah, ulama itu harusnya punya komitmen amar ma'ruf nahi mungkar untuk menjaga kita maksum minal bala. Yang terakhir kata Nabi, nisaun masturatun la yatabarrajna tabarrujal jahilah. Kalau di negeri ini nisaun, perempuan-perempuannya, masturatun, tertutup auratnya, la yatabarrajna, yang tidak berperilaku tabarrujal jahiliyah, dengan perilaku jahiliyah. Saya sampaikan di hadapan Pak JK, kita ini negeri naib Pak. Naibnya di mana Ustaz? Orang-orang berjilbab itu ada tuduhan radikalisme. Itu Pak Wahidin Halim, saya suruh ngasih materi buat eselonnya dulu. Itu kasih ada perda syariah.
ketika perda syariah di kota Tangerang ada tuduhan radikalisme. Sebetulnya itu perda syariah untuk mencegah masyarakat agar terhindar dari maksiat, maka ada perdanya dilarang beredar minuman keras. Ya minimal di Depok dari sini. Nanti Ustaz perda syariah. Tapi sayang ada tuduhan radikalisme. Radikal. Kalau bicara syariat, itu perempuan-perempuan yang pakai jilbab radikalisme, radikal gitu tuh. Tapi ketika bicara Bank Syariah Indonesia diresmikan secara nasional merger tuh. Gak ada tuduhan radikalisme ketika Bank Syariah ini karena disebut syariah. Kita nih kalau nyebut syariah pasti tuduhan radikalisme. Enggak, sedang orang perempuan tuh nggak mikir negara Islam. Mereka pakai jilbab itu untuk menjaga kehormatan diri. Dzalika adna ayyurabna fala yu'lain. Yang demikian itu lebih dikenal. Oh, perempuan muslimah yang tidak muslim, bedanya dia pakai jilbab fala yu'lain, maka tidak disakiti. Saya tutup, angka kejahatan pemerkosaan di Amerika itu tiap detik terjadi 10 kali angka kejahatan pemerkosaan. Tiap detik 10 kali. Jadi 1 jam berapa kali? Kalau 1 detik aja terjadi 10 kejahatan pemerkosaan, kalau 1 jam berapa? Kali aja tuh. Kali aja 1 menit kan 60 detik. 1 detiknya 10 kasus. 1 jam, 1 hari berapa? 1 minggu, 1 Masya Allah, capek ngurusin pemerkosa. Apa sih? Karena perilaku berpakaiannya. Ya pakaiannya kayak pakaian pacarnya Ali Oncom. Suka baca Pos Kota nggak? Ini kan modelnya koran Pos Kota semuanya. Paling dibaca rubrik lah ini dia. Yang tahu dia orangnya nih. Rubrik lah ini dia. Ama itu pacarnya Oloncong. Roknya tinggi, ini rambutnya dibob. Yang begitu kalau lewat tuh mengundang kejahat. Tadinya tidak ada niat untuk berbuat jahat, tapi karena itu tampil akhirnya timbullah keinginan untuk kejahatan pemerkosaan. Yang begitu kalau lihat sweet gitu. Ada nggak perempuan yang berjilbab di sweet-sweetin? Orang Islam akan marah, pelecehan namanya. Saudara kami yang berjilbab di sweet-sweetin. Makanya begitu tuh mengundang kejahat. Istilah masturatun, perempuan yang masturat tertutup aurat, la yatabarrajna tabarrujal jahilah, yang tidak berperilaku jahil. Itu jadi baldah thayyibah 4. Saya ulang lagi. Pertama, imamun adil la yadlimuhum syai'a. Yang kedua, alimun ala sabilil huda. Yang ketiga, masyayi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna 'ala ta'limil Qur'an. Yang keempatnya, nisaun masturatun la yatabarrajna tabarrujal jahiliyah. Jadi imam adil, seorang pemimpin yang adil. Ternyata 4 ini tidak ada kaitan dengan gemah ripah loh jimaunya. Yang orang sementara menerjemahkan baldah dengan gemah ripah loh jinawi, ternyata kalau merujuk hadis Nabi tidak ada kaitan dengan gemah ripah. Semuanya berkaitan akhlak, pemimpin yang adil, orang yang berilmu, punya tanggung jawab pada Allah, yang ulamanya amar ma'ruf nahi munkar, perempuannya tertutup aurat, akhlak semuanya. Jadi nggak ada kaitan dengan roh jinawi. Tapi mudah-mudahan dengan ini nanti jadi baldah thayyibah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Alhamdulillah Cinere masih subur. Gampang aja kalau tanahnya subur berarti banyak orang soleh di sini. Gampang aja kalau ternyata nih banyak orang soleh tanahnya subur. Kita Fatihah, mudah-mudahan negeri yang kita ini baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, lahir pemimpin yang adil, yang bijak, yang pintar, yang cerdas, tinggalnya di Lebak Bulus 3, asalnya Kuningan, engkongnya pahlawan nasional, pernah jadi gubernur DKI, marganya Baswedan, amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf pada saya untuk membantu beliau. Bantu duit saya nggak punya. Saya bilang nanti lewat khutbah, lewat ceramah menyuarakan supaya jangan salah pi. Ini afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad
Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.